Oke, selanjutnya pada video ini saya akan menjelaskan dan membahas buku cetak listrik dinamis dari Martin Sanginan kelas 12 tentang esainya ya, bagian esai nomor 21 sampai 30. Nah, nomor 21 sampai 30 itu akan banyak membahas tentang daya dan energi listrik. Nah, ingetin dulu daya itu dasar rumusnya ada 3. Ada V kali I, ada I kuadrat R, ada V kuadrat per R. Sementara energi itu basicnya W ya, rumusnya ya. Itu adalah daya dikali waktu. Sehingga kalau diturunin akan ada 3 turunan lagi, yaitu V kali I kali T, bisa juga I kuadrat R kali T, bisa juga V kuadrat per R kali T. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, rumus-rumus ini nanti akan kita pakai di soal-soal nomor 21 sampai 30. Oke, kita lihat nomor 21 dulu ya. Berapa energi yang dihasilkan oleh catu daya 100 volt untuk membangkitkan arus 5 ampere setiap menit. Jadi di sini dikasih tahu ada tegangan V 100 volt, arus I 5 ampere setiap menit, berarti T-nya ya 60 detik. Berapakah energi yang ditanya? W. Nah, tinggal pakai rumusnya. W sama dengan VIT. VIT. Jadi 100 kali 5 kali 60. 30.000 joule. Nomor 21. Selanjutnya nomor 22. Kita lanjut. Di sini tentukan energi yang dibebaskan tiap hambatan dalam waktu 7 second. Yang kita udah kasih taunya ada R1, ada R2. Tapi I-nya itu bukan I mereka masing-masing, tapi I totalnya. Jadi I ini kamu harus urai dulu. Cari dulu I1-nya berapa, cari dulu I2-nya berapa dengan cara pembagi arus. Kan arusnya kalau paralel itu terbagi. Nah, pakai konsep pembagi arus, I1 banding I2 sama dengan seper R1 banding seper R2. I sama R berbanding terbalik ya. Jadi sama dengan seper 6 banding seper 8. Kita kali sama 24, berarti 4 banding 3. Nah, dari sini berarti kita dapetin I1 itu 4/7 kali 1 ampere, berarti 4/7 ampere. I2 itu 3/7 kali 1 ampere, 3/7 ampere. Nah, setelah kita dapat I-nya, baru kita cari energinya. W1 berarti kita pakai yang I kuadrat R aja, karena I-nya tahu, R-nya tahu. I1-nya 4/7 kuadrat kali R1-nya 6. Terus kali T-nya 7 second. Jadinya 4 kali 4 kali 6 kali 7 bagi 7 kali 7. 96/7 joule. W2 juga sama ya, I2 kuadrat kali R2 kali T. 3/7 kuadrat kali 8 kali 7 detik. Dapatnya 72/7 joule. Gitu. Kita lanjut nomor 23. Ada rangkaian satu loop. Terus dia tanya daya listrik pada baterai. Kemudian daya yang muncul pada resistor masing-masing. Oke, kita cek dulu satu persatu. Pertama, karena ini bentuk loop ya, berarti harus tahu dulu arusnya. Kita pasang dulu deh. R1 ini 3 ohm, R2 2 ohm, R3 1 ohm, baterai E1 6 volt, E2 3 volt. Oke, kita buat loopnya dulu. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, I. Berarti persamaan loop dulu ya. Persamaan loop. Baterainya dulu ini kena minus E1 plus E2.
berarti minus 6 tambah 3 tambah I nya melewati semua resistornya, 3, 2, 1. 3 tambah 2 tambah 1. Jadi 5, 6, 6I sama dengan 3. I nya setengah ampere. Kebetulan dapatnya positif, berarti arah loopnya sudah benar. 6 setengah ampere semua ya arus yang melewati rangkaian ini. Oke. Yang A, daya pada baterai. Daya kalau kita tahunya tegangan, E2 kan dapatnya 3 volt, E1 6 volt gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang tegangan kali arus aja. Arus yang ngalir ya itu tadi, I ini. Jadi P1 V1 kali E, V1 kali I. Jadi V1-nya kan 6 volt kali setengah, 3 watt. P2 berarti V2 kali I juga. V2-nya 3 volt kali setengah, 3/2 watt. Gitu ya. Nah, daya yang muncul pada resistor, kalau pada resistor kita pakai rumus yang ada, ini ada P1, P2, P3 ya. Kita pakai rumus yang ada resistornya sama arus. Yang kita tahunya arus, berarti I kuadrat kali R. I kuadrat R semua. Cuman R-nya beda-beda, R1, R2, R3. Jadi setengah kuadrat kali R1, R1-nya 3, 3/4 watt. P2 setengah kuadrat juga, tapi kalinya 2, jadi setengah watt. P3 setengah kuadrat kali R3, R3-nya 1 ohm, jadi 1/4 watt. Oke, seperti itu, nomor 23. Kita lanjut, 24. Nah, ini adalah rangkaian listrik yang bentuknya kita bisa ubah seperti ini dulu, menjadi ini ya, dari sini kan kepecah 2 tuh, 10 sama 4. Ya, kemudian yang 10 di sini kepecah 2 lagi, 2 sama 3. Ke bawah, yang 2 ke sini yang 3. 2-nya gabung sama 4 di sini. Kemudian keluar di sini 5. Nah, oke. Nah, dari sini ternyata dia kasih tahu pada rangkaian berikut VAB adalah 10 volt. VAB adalah 10 volt. Tentukan energi yang dibebaskan setiap second pada resistor 2 ohm sama resistor 10 sama resistor 5 ohm. 2 ohm, 10 ohm, 5 ohm. Oke. Pertama kita cek dulu ya, apakah ini delta star jembatan Wheatstone 10 kali 5 50, 4 kali 3 12. Berarti ini bukan jembatan Wheatstone. Kalau bukan jembatan Wheatstone, kita harus pakai konsep delta star ya. Energi PV kuadrat, V kuadrat per R, VAB nya tahu. Nah, itu deh 24 kita skip dulu karena ini lebih repot. Kita lihat 25 26 dulu ya. 25, kita ingin memanaskan air sampai mendidih pada 100 derajat Celcius dengan kawat pemanas yang dihubungkan pada tegangan 220 volt. Kita ingin memanaskan air sampai jadi suhunya 100 derajat, kawat pemanas tegangannya 220 volt. Sementara data airnya, ini pemanas ya. Data airnya suhu 30 derajat Celcius. Waktunya 10 menit. 50% energi diserap oleh air. Maka berapa besar hambatan? Hambatan R yang ditanya kalau jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, ada data apa lagi? Kita ingin memanaskan air. Joule per kilogram 1 liter air. Airnya 1 liter ya. Oke, jadi di sini data yang penting ini nih. 50% energi diserap oleh air. Berarti
50% dari energi listrik diserap sebagai memanaskan air, ya. Nah, energi listrik kita tahu 50% itu setengah ya. Energi listrik itu yang V, ini adanya V ya. Jadi pakai yang V kuadrat per R kali T. Sementara air, memanaskan air itu konsep kalornya MC delta T. Jadi setengah kali V kuadrat 220 kuadrat per R kali T, T-nya 10 menit, 600 detik, akan sama dengan MC delta T. M-nya 1 liter, 1 liter itu 1 kilo. 1 liter air itu sama dengan 1 kilo. Sama dengan kali C, 4200 kali delta T. Delta T-nya dari 30 mau jadi 100, jadi 70 Celcius. Nah, dari sini kita pakai kalkulator aja, langsung cari M-nya. Setengah kali 220 kuadrat kali 600 bagi 4200 bagi 70, 49,38 ohm, nomor 25. Oke, kita lanjut 26. Nomor 26, sebuah sel surya berdiameter 21 cm, jadi D-nya ya 21 cm, menghasilkan arus setengah ampere pada tegangan 0,45 volt. Kemudian intensitasnya 0,1 watt per cm kubik, intensitas matahari. Tentukan efisiensi. Efisiensi itu basicnya, dasar rumusnya adalah daya keluaran out per in kali 100%. Nah, output itu yang dihasilkan. Jadi di sini daya outnya dari data arus sama tegangan ini kita bisa ganti jadi V kali I gitu. Inputnya dari mana? Inputnya dari matahari. Mataharinya 0,1 watt per centimeter kuadrat, kita kaliin sama luasnya. Kalau diameternya segini berarti luasnya 1/4 pi D kuadrat ya. Jadi 1/4 kali 22/7 kali 21 kuadrat. Kita pakai cm karena di situ wattnya per centimeter kuadrat. 1/4 kali 22/7 kali 21 kuadrat, 346,5 cm kuadrat. Nah, cm-nya bisa dicoret kali 100%. Jadi yang atas ini kan 0,5 kali 5, 0,45 kali 5. Yang bawah 34,65 kali 100. Dapat efisiensinya 6,5%. Seperti itu. Oke, kita lanjut 27. Nomor 27, 3 lampu yang dipakai pada 15 watt. Jadi data lampunya dulu ya. Ada 15 watt dayanya. Tegangannya 12 volt. Nah, dari sini kita bisa dapetin hambatan lampunya dulu nih. P V kuadrat per R 15 sama dengan 12 kuadrat per R. R-nya kita dapat 12 kuadrat bagi 15, 9,6 ohm. Kemudian lampu itu dipasang secara paralel. Secara paralel, ujung-ujungnya dihubungkan dengan aki. Jadi saya gambarin ya. Lampunya ada 3. Lalu ujung-ujungnya dipasangkan dengan aki yang punya hambatan dalam. Nah, kayak gini. Hambatan dalamnya supaya gampang saya taruh di sini aja. Nah, ini hambatan dalamnya, ini R-nya yang besar. Oke. Akinya 24 volt. Kemudian yang ditanya kuat arus listriknya, I-nya. Gitu. Ya. Nah, kalau ada hambatan dalam, GGL itu I kali R besar tambah R kecil ya, rumusnya ya. Jadi GGL-nya 24, I-nya kita mau cari, R besarnya itu paralel dari mereka bertiga. Jadi 1/r R besar itu 1/9,6, 1/9,6 paralelin ya, 1/9,6. R besarnya kita dapat
16/5 atau 3,2 ohm. Jadi dari sini kita dapat 3,2 tambah R kecilnya 0,4. Jadi I-nya 24 dibagi 3,6. 20/3 ampere. Nomor 27. Oke, kita lanjut nomor 28. Instalasi di rumah punya tegangan sambungan 220 volt dan arus maksimum 2 ampere. Jadi ini V-nya, ini I-nya. Tentukan banyaknya lampu 18 watt. Jadi di rumah kapasitasnya berapa? Kita cari dulu dari V sama I itu. PV kali I. 220 kali 2. 440 watt. Nah, dia bisa menampung daya 440 watt. Nah, lalu yang 18 watt itu si lampunya kita bagiin aja. Jadi dia bisa berapa lampu? Kita carinya gini, 440 kita bagi sama 18. Nah, maksimal cuma bisa 440 ya. 440 bagi 18 itu hasilnya 24,4444, berarti kita bultinya ke bawah 24 lampu. Kalau 25 dia udah nggak cukup karena maksimal cuma bisa 24,44. Itu nomor 28. Lanjut 29. Sebuah lampu dengan spesifikasi 110 volt 25 watt dihubungkan seri dengan sebuah hambatan listrik 500 ohm. Kemudian dipasang pada tegangan listrik 220 volt. Tentukan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, pertama ini ada daya lampunya dulu ya. Lampunya P-nya 25 watt, V-nya 110 volt. Nah, jadi dari sini kita cari dulu PV kuadrat per R. 25 sama dengan V kuadrat 110 volt per R. R-nya mau dicari. Dapetin dulu R-nya. 110 kuadrat bagi 25. 484 ohm. Nah, kemudian lampu itu diseri dengan hambatan, kemudian dipasang pada tegangan. Jadi gini ya, ini lampu seri sama hambatan dipasang pada tegangan. Nah, lampunya 484 ohm, hambatannya 500 ohm, tegangannya 220 volt. Tentukan arus listriknya. Nah, berarti tinggal kita VI kali R ya, biasa rumus hukum ohm. V-nya 220, I-nya kita mau cari, R-nya ya ini mereka berdua di seri. 484 tambah 500. I-nya kita dapat. Hasilnya 0,223577. Atau kalau kita mau jawabannya dalam miliampere, ini kan masih dalam ampere ya. Miliampere berarti dikali 1000. 223,57 miliampere. Gitu, 29. Oke, satu lagi nomor 30. Suatu perkampungan terpencil memanfaatkan air terjun yang tingginya 20 meter untuk membuat PLTA mikro dengan tegangan keluaran 220 volt. Jadi data air terjunnya dulu ya. Air terjun tingginya 20 meter. Outputnya, tegangan keluarannya, V-nya 220 volt. Efisiensinya 50%. Kemudian tentukan besar debit. Debit itu Q supaya ada arus 100 ampere. Gitu. Oke, caranya sama. Efisiensi adalah P out per P in kali 100%. Nah, untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu inputnya dari air, outputnya listrik. Nah, P output, daya output, itu kita ada data V sama I. Jadi tinggal masukin aja V kali I-nya. Sementara daya dari air terjun, itu rumusnya waktu di fluida, Rho G H Q kali 100%. Gitu. Nah, jadi dari sini kita masukin nih V kali I-nya 220 kali 100, Rho GHQ-nya Rho air 1000, G gravitasi 10, H 20, Q-nya kita mau cari
efisiensinya 50% ya. Berarti di sini nah, kita bisa bikin gini. Ini coret aja 1 sama 2. Jadi setengah sama dengan sebelah kanan 220 kali 100 22.000, bawahnya 200.000 Q. Ini coret Q-nya kita dapat 22 bagi 200 kali 2 0,22. Q itu satuannya meter kubik per second gitu ya. Kalau kita mau jadiin ke liter berarti 220 liter per second. Nah, liter itu dm kubik, kita kali 1000. Seperti ini kalau dihubungin sama air terjun nomor 30. Oke, kurang lebih seperti itu nomor 21 sampai 30. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.